Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama tentunya dengan tidak putus-putusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, baik itu kesehatan, baik itu kesempatan, dan baik itu adalah semangat untuk beribadah, adalah merupakan anugerah yang Allah berikan kepada diri kita. Karena kata Allah, fa bi ni'matin minallah, segala sesuatu nikmat yang kita miliki ini adalah atas pemberian atau nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Oleh karenanya dengan nikmat, bagaimana kita bersyukur dengan nikmat itu? Bagaimana cara kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ketika kita diberikan nikmat sehat, maka kesehatan itu digunakan kepada sesuatu yang Allah ridha kepada kita ketika kita melakukannya. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harta, maka harta yang kita miliki itu masih ada hak orang lain yang harus kita berikannya. Oleh karena jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, yang insya Allah hari ini adalah hari yang ketiga di bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya pada tahun dulu, pada tahun yang lalu ketika kita di akhir bulan Ramadan selalu berdoa kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah untuk kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Hari ini kita diperkenankan doa itu, dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, yang tentunya kita bisa merasakan atau kita bisa melalui sesuatu yang terkadang yang kita lalui itu adalah merupakan satu pengalaman untuk kita semua, atau disebut dengan tazkirah, sebuah peringatan kepada diri kita, di antara saudara kita, di antara jamaah kita, di antara tetangga kita, ada yang sudah mendahului kita, yang dulunya kita sama-sama duduk di sini pada waktu subuh, kita sama-sama berbuka puasa. Sekarang tahun ini sudah tidak bersama dengan kita kembali. Oleh karenanya kita bersyukur, dan mari kita menggunakan Ramadan ini, syahrul mubarak, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak iftarada siyamahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah datang kepada diri kita bulan Ramadan, sudah datang kepada diri kita bulan Ramadan syahrul mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Kenapa disebutkan keberkahan di dalamnya? Iftarada siyamahu, di mana di bulan itu diwajibkan kepada diri kita untuk berpuasa, yang segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan, Allah melipat gandakan dari ibadah yang kita lakukan, dan balasannya nanti Allah langsung untuk membalas dari apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Oleh karena jamaah rahimakumullah,
Tentunya kita sudah hafal berataan dari apa yang mewajibkan kita dalam puasa Ramadan. Yang akhirnya di dalam bulan Ramadan itu kita diharapkan nanti menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Berapa kali kita melaksanakan Ramadan? Berapa kali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi bulan Ramadan? Oleh karenanya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari perjalanan Ramadan yang pernah kita lalui, maka harus ada pembenahan dan peningkatan untuk diri kita masing-masing. Oleh karenanya dalam sebuah ayat disebutkan bahwa at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia melakukan an ta'mala bi ta'atillah. Bagaimana dia melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah mewajibkan kepada diri kita semua, tentu apa yang diwajibkan Allah kepada diri kita, sami'na wa ata'na. Oleh karenanya ketika seseorang itu antamala bi ta'atillah, yang ada di dalam dirinya masing-masing, yang ada di dalam dirinya masing-masing adalah tarju rahmatillah. Tarju rahmatillah. Apa tarju rahmatillah? Adalah bagaimana kita mengharapkan rahmat dari Allah. Yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, yang tulus ikhlas kita lakukan, tidak lain adalah tarju rahmatillah. Kita mengharapkan, kita menghendaki rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua adalah wa an tatruka bimaksiatillah, dan bagaimana kita menjauhi segala sesuatu perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap ketaatan, terhadap rahmat, terhadap perbuatan yang harus dijauhi itu. Karena kata Allah di dalam Al-Quran itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi azanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idan abada. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan, siapa yang lebih zalim? Siapa yang lebih zalim di antara kita? Wa man adzlamu mimman iftara 'alallahil kadziba. Setelah Allah berikan kepada diri kita, setelah kita dengarkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, faman adzlamu mimman dzukira bi ayati, setelah diberikan peringatan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak melakukan atau tidak mengerjakan dari apa yang Allah perintahkan kepada diri kita, maka ketika orang itu ada yang demikian, ketika seseorang itu mempunyai sifat yang demikian, sudah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang difardukan, segala sesuatu itu adalah diwajibkan kepada diri kita, akan tetapi dia menyepelekan, kada apa-apa juga kada puasa. Nah, bagaimana kita? Maka sifat seorang yang beriman itu adalah bagaimana dia melakukan dengan sepenuh hati, dan dia tidak akan pernah membahas apa yang bersifat qat'i di dalam Al-Quran. Sesuatu qat'i itu disebutkan adalah sesuatu yang pasti, yang tidak boleh dibahas, harus kita menjalankannya. Oleh karenanya orang yang selalu membahas lalu dia tidak mengerjakan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, wa fi azanihim waqra, kata Allah, maka orang itu ditutup telinganya untuk menerima kebenaran. Maka orang itu akan ditutup di telinganya untuk menerima kebenaran, dan dia tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idan abada wa rabbukal ghafuru dzurrahma la yu'akhidum bima kasabu la'ajjala lahumul adab bal lahum ma'idul la yajidu min dunihi mau'ila. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun kita diajak, sekalipun ada orang yang mengajak, da'ah gitu,
Sekalipun ada orang mengajak untuk melakukan kebaikan, akan tapi dia tetap idzan abadah, selama-lamanya dia tidak melakukannya. Nah, itulah sebuah sifat yang harus kita hindari. Bagaimana kita, apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, bagaimana kita sami'na wa ata'na. Kenapa kita lakukan demikian? Wa anta atruka bi maksiatillah, bagaimana kita meninggalkan segala sesuatu maksiat yang dilarang oleh Allah. Kenapa kita melakukan demikian? Tahafu adzabillah, gitu. Karena kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Bukankah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an itu disebutkan, wa ma nursilul mursalin illa mubasysyirin wa mundzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyukhidu bihil haq wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an disebutkan, tidaklah aku diutus, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam illa mubasysyirin, untuk memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali kabar-kabar gembira yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kata Rasul, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap hamba-hambaku, umatku itu semuanya nanti masuk surga, kata Rasul. Illa man aba. Terkecuali, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang kada mau masuk surga itu. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan illa man aba, maka sahabat itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga itu? Tidak ada di antara kita ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang enggan atau yang tidak mau masuk surga. Pasti mau masuk surga semua. Wa may ya'ba ya Rasul? Siapa yang enggan masuk surga itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu penjelasan dua. Orang yang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang enggan masuk ke dalam surga itu, wa may ya'ba ya Rasulullah? Wa man ata'ani dakhalal jannah. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat, orang yang patuh, orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah, dia pasti masuk ke dalam surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua, waman asani, dan barang siapa, waman asani, waman kalau bahasa Jawa itu, kalau di pesantren dulu, waman asani, waman dan sing soponi uwong, gitu kan. Siapa orang itu kan? Waman asani faqad aba. Orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, orang yang selalu membuat kerusakan-kerusakan, orang yang selalu tidak taat kepada Allah. Wa man asani faqad aba. Orang yang selalu melakukan maksiat kepada Allah, itulah yang disebut dengan orang yang enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, beberapa ayat di dalam surah Al-Kahfi yang ulun bacakan dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan akan menjadikan tadabbur kepada diri kita, menjadikan tazkirah kepada diri kita semua, sehingga dengan demikian kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Dan kita mengharapkan segala sesuatu amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik itu puasa, amaliyah, sedekah dan lain-lainnya yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari apa yang ulun sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.